Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan terkait fikir. Fikir adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang berakal. Berpikir adalah proses mengolah akal yang menghasilkan pemikiran. Pemikiran ini membentuk pola pikir yang kemudian memengaruhi pandangan hidup kita. Jika dipenuhi dengan pemikiran positif, ia akan menguatkan jiwa dan menghasilkan dorongan untuk bertindak baik. Sebaliknya, jika pemikiran ini dipenuhi dengan negatif, tentunya akan merugikan diri kita. Nah, pola pikir yang berkembang dalam jiwa kita akan melahirkan yang namanya motif. Motif itu adalah niat atau alasan untuk bertindak. Ketika motif ini ditanamkan secara terus-menerus, ia akan tertanam dalam alam bawah sadar kita dan membentuk kebiasaan yang dilakukan tanpa berpikir panjang. Kebiasaan ini bisa berupa kebiasaan baik seperti bangun pagi, beribadah tepat waktu, atau menjaga etika dalam bertindak. Berpikir bukan hanya memproses informasi, tetapi juga sebuah proses mendalam yang memengaruhi tujuan hidup kita. Tujuan utama berpikir adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua, serta menjalankan perintahnya dengan niat yang tulus. Ketaatan ini tercermin dalam sholat, puasa, zakat, serta dalam tindakan sehari-hari seperti menghormati orang tua dan menjaga keharmonisan masyarakat. Maka teman-teman, proses berpikir ini ada 8. Yang pertama saya ambil spidol dulu. Langkah yang pertama dari berpikir adalah patuh. Kata kuncinya adalah takwa. Langkah pertama dari berpikir ini adalah patuh. Patuh ini bukan hanya kita mengikuti aturan, tapi harus sampai pada titik takwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah kita menyadari bahwa perbuatan kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu langkah berpikir yang kedua adalah pasti. Dengan kata kunci adalah iqra. Dalam hidup kita ini kita perlu pasti. Mengapa? Karena dengan pasti itu kita bisa memastikan diri kita untuk terus berpikir. Kita harus selalu bisa memastikan bahwa kita itu berpikir. Makanya kata kuncinya adalah iqra, membaca. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa kita selalu berpikir? Yaitu dengan iqra, membaca. Dengan membaca, dengan menuntut ilmu, dengan menambah wawasan. Itulah di proses itulah kita dapat memastikan bahwa diri kita itu berpikir dengan membaca. Langkah yang ketiga adalah mixing. Kata kuncinya adalah penghayatan. Setelah kita mencapai pada proses berpikir yang ketiga, sampailah kita pada tahap mixing. Mixing itu adalah kita mencampurkan sesuatu yang telah kita ikrokkan tadi, lalu hingga akhirnya sampai pada proses penghayatan. Ketika kita sudah bisa mencampurkan apa-apa saja yang telah kita ikrokkan tadi, atau yang telah kita baca tadi, ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan tadi, lalu kita bisa menghayati ilmu tersebut, maka kita sudah berada di proses berpikir yang ketiga. Lalu proses pikir yang keempat adalah fighting. Dengan kata kunci qulubun. Fighting itu adalah perjuangan. Jadi ketika kita sudah sampai di proses keempat ini dan kita melakukan penghayatan-penghayatan tadi, maka ilmu yang udah kita dapatkan tadi dari proses berpikir yang kedua dan penghayatan yang kita dapatkan tadi di proses berpikir ketiga, kita harus sampaikan kepada proses fighting. Yaitu kita harus berjuang. Kita harus berjuang atas ilmu tersebut gitu. Hingga akhirnya ilmu itu bisa masuk ke dalam qulubun kita, hati kita.
hingga perjuangan itu bisa masuk atau ilmu-ilmu tersebut itu bisa masuk ke dalam hati kita. Itulah proses berpikir yang keempat. Setelah kita sampai di proses berpikir keempat, kita masuk ke proses berpikir yang kelima, yaitu monitoring. Dengan kata kunci muhasabah. Setelah kita berfighting tadi, memperjuangkan hingga masuk ke dalam kolom kita, kita masuk ke dalam proses berpikir yang kelima, yaitu monitoring. Kita harus muhasabah. Memuhasabahkan diri kita. Apakah yang kita pelajari ini sesuatu yang benar atau yang salah? Karena setelah kita memuhasabahkan diri kita, mengintrospeksikan diri kita akan masuk ke dalam proses berpikir yang keenam, yang akan ada dua jalur. Yaitu jalur yang pertama, proses berpikir yang keenam, ketika kita sampai di proses monitoring ini, ketika kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri, jika ternyata ada ilmu yang salah, maka kita di proses berpikir keenam ini kita harus melakukan yang namanya taubatan nasuha. Jika kita menemukan kesalahan, maka kita harus melakukan yang namanya taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Adalah taubat yang sebenar-benarnya, atau kita harus kembali ke awal. Jadi kita perlu kembali ke awal. Kita harus kembali takwa. Kita harus kembali takwa. Tapi jika kita di proses berpikir muhasabah ini kita tidak menemukan kesalahan, maka yang harus kita lakukan adalah istiqomah. Kita harus melakukan yang namanya istiqomah. Kita harus bisa memastikan diri kita untuk istiqomah melakukan hal tersebut. Kenapa kita harus istiqomah ketika kita sudah tahu bahwa apa yang kita pelajari ini benar? Karena dengan istiqomah kita akan masuk ke dalam proses berpikir yang ketujuh. Proses berpikir yang ketujuh. Apa proses berpikir yang ketujuh? Yaitu menjadi ulil albab. Kita menjadi ulil albab. Nah, tahapan dari orang-orang yang menggunakan akal mereka atau orang-orang yang berpikir adalah mereka yang akhirnya menjadi ulil albab. Mereka tidak hanya orang-orang yang ulil albab ini, mereka tidak hanya menerima ilmu yang ada, tetapi mereka juga mengembangkan dan menciptakan hal-hal baru. Baik itu di dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, maupun dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa. Inovasi ini dilakukan demi kebaikan umat manusia, prestasi amal soleh, dan kemaslahatan kehidupan. Maka ini adalah proses berpikir. Ini adalah 7 proses berpikir yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Kita sebagai manusia, maka sudah dapat dipastikan kita akan berpikir, tapi bagaimana kita bisa untuk kita berpikir itu dengan terstruktur. Itu kenapa dalam video ini saya menjelaskan terkait proses berpikir, agar kita bisa berpikir tapi dengan tidak biasa, yaitu berpikir yang struktur. Karena setiap manusia pasti berpikir, tapi belum tentu manusia-manusia lain itu berpikir dengan struktur. Itu saja video kali ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah yang jelas datangnya dari saya, dan apabila ada benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya Akbar Diva Prasetya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.